Di dalam peperangan ini, masing-masing pihak membawa senjata mereka masing-masing. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini pembahasan kita menurut gua cukup seru tapi sensitif juga gitu ya. Sebelum menonton video ini, gue peringatkan dulu buat teman-teman, video ini dibuat tidak bermaksud untuk memprovokasi, untuk mengungkit cerita lama ataupun memihak ke satu pihak gitu. Jadi video ini murni hanya sebuah informasi yang dimana di sini gue pengen teman-teman semua tidak melupakan sejarah yang pernah terjadi di negara kita Indonesia. Tapi memang kalau misalkan kita bercerita tentang sejarah, otomatis kalau kita mundur ke belakang, negara kita ini diperjuangkan dengan nyawa serta darah para pejuang gitu kan. Makanya banyak sekali cerita-cerita yang gue bawakan di Kamar Jerry tentang sejarah masa lalu, itu justru sejarah-sejarah yang kelam. Karena memang memperjuangkan kedaulatan negeri ini tuh nggak segampang kalian main PUBG atau main Free Fire kayak. Oke, jadi sebelum kita bahas tentang hal ini panjang lebar, gue harap teman-teman semua bisa bijak dalam berkomentar atau dalam menanggapi video ini. Oh ya, gue mau ngasih tahu dulu, mungkin ini setupnya agak berbeda ya. Gue sedang ada di luar kota dan gue tetap berusaha untuk bisa berbagi informasi dengan teman-teman semua. Dan suara motor, sorry banget kalau misalkan soundnya agak sedikit mengganggu gitu ya, kurang baik, tidak seperti biasanya karena memang kayaknya gue salah pilih kamar deh. Jadi ini adalah kamar ketiga dari halaman depan gitu. Ternyata suara motornya masih kedengeran gitu geng. Tapi gak apa-apa, kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Oke, pembahasan kita kali ini berhubungan dengan dua suku yang pernah berselisih. Tapi untuk saat ini, kedua suku ini telah berdamai dan menjadi saudara. Di zaman dahulu, kisah ini benar-benar menambah catatan sejarah kelam yang ada di Indonesia. Yang dimana kejadiannya itu merenggut banyak nyawa dan benar-benar kejam. Nama kejadian ini adalah Perang Sampit. Langsung aja kita bahas tentang Perang Sampit ini di sisi lain. Oke, berbicara tentang Perang Sampit, nama Sampit itu sendiri adalah nama sebuah daerah di Kalimantan Tengah. Kejadiannya pecah atau terjadi di sana, that's why perang ini disebut dengan Perang Sampit atau tragedi kerusuhan Sampit. Tragedi ini dikenal oleh banyak orang itu melibatkan dua suku, yaitu suku Dayak Kalimantan dan juga suku migran dari Madura yang menetap di Kalimantan. Banyak sebenarnya yang tidak mengetahui kalau yang terjadi di lokasi atau terjadi ketika kerusuhan itu tidak hanya melibatkan dua suku tersebut. Ada suku lain sebenarnya yang memihak kepada suku asli Kalimantan yaitu Dayak, yaitu suku Melayu Sambas. Suku Melayu Sambas ini merupakan suku asli juga yang ada di Kepulauan Kalimantan. Mereka terbagi ke dua negara gitu ya. Ada di Indonesia, ada juga di Malaysia. Begitu juga dengan Dayak. Ada Dayak Malaysia, ada juga Dayak yang masuk ke wilayah Indonesia. Karena memang daratan Kalimantan itu berbatasan langsung gitu ya dengan negara tetangga kita. Di dalam kejadian perang antara Dayak Kalimantan dan Madura, itu ada campur tangan orang Sambas dalam memperjuangkan tanah leluhur mereka yaitu Kalimantan. Nah, jadi di sini melibatkan tiga suku ya, geng. Ini adalah info basic dulu nih yang gua kasih tahu ke kalian. Di saat kejadian konflik Sampit atau tragedi Sampit ini, ada 21% rakyat Madura yang telah mendominasi di daratan atau di tanah Kalimantan Tengah. Jadi bisa bayangin tuh ya, 21% rakyat Kalimantan Tengah itu adalah rakyat migran dari Madura di saat itu. Perang Sampit ini sendiri itu bisa pecah, bisa rame itu gara-gara ya adanya perselisihan, perbedaan budaya, perbedaan sikap, perbedaan attitude. Namun yang satu adalah tuan rumah, pemilik langsung tanah Kalimantan, dan yang satu lagi adalah pendatang alias tamu. Kerusuhan ini terjadi karena banyak faktor, tapi faktor yang paling besar adalah kesenjangan ekonomi. Jadi persaingan di dalam ekonomi itu menjadi faktor utama yang membuat kedua suku
atau 3 suku ini saling berselisih paham, akhirnya terjadilah perang yang sangat besar. Oke, kita akan membahas secara detail ya dari awal terjadinya konflik ini. Ya mungkin cerita gue mungkin kurang lengkap gitu ya, karena kalau kita berbicara akar permasalahan atau sumber permasalahan, ini akan banyak banget yang harus dibahas, atau banyak banget sumbernya dan banyak banget isunya juga gitu ya. Jadi gue ambil salah satu isunya aja, dan buat teman-teman mungkin yang berasal dari Kalimantan atau teman-teman yang keturunan Madura tapi ada di Kalimantan, atau justru kalian yang mengalami kejadian ini, kalau cerita gue kurang, kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Nanti cerita yang paling bagus dan paling masuk akal gitu ya bakal gue pin. Gunanya untuk apa? Ya gunanya untuk informasi tambahan untuk teman-teman yang menonton. Langsung aja kita mulai nih ya, cerita lengkap versi yang gue baca. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 18 Februari tahun 2001. Kerusuhan ini berawal gara-gara adanya salah satu warga dari suku Dayak meninggal terbunuh, dan dia dibunuh oleh sekelompok warga Madura yang ada di Kalimantan. Nama pemuda Dayak ini adalah Syandong, dan Syandong ini dikeroyok habis-habisan hingga tewas oleh warga Madura tersebut. Sebenarnya kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, tetapi yang terjadi di Kalimantan Tengah di saat itu benar-benar miris, geng. Jadi banyak sekali dari warga-warga Madura itu sukses di sana. Mereka sukses membangun usaha, mereka sukses di sektor pertanian, kayu, tambang, dan segala macam gitu. Jadi adanya kesenjangan sosial sampai ketimpangan hukum. Ya kalian paham lah ya ketimpangan hukumnya kenapa. Dan di saat itu banyak warga Dayak yang merasa tidak adil dengan apa yang mereka terima di tanah mereka sendiri, termasuk dalam penanganan kasusnya Syandong ini, yang dimana mereka menilai penanganan dari pihak yang berwajib itu sangat-sangat lamban dan terkesan ditunda-tunda atau ditutup-tutupi. Tibalah pada akhirnya masyarakat Dayak yang notabene adalah tuan rumah di tanah Kalimantan Tengah langsung mengambil tindakan dan mencari pelaku pembunuhan dari warga mereka yang bernama Syandong ini. Tibalah pada hari Minggu, tanggal 18 Februari tahun 2001. Kejadiannya tepat pada pukul 1 dini hari di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Di saat itu, sekelompok warga Dayak yang sudah tersulut emosi dan benar-benar marah mendatangi sebuah rumah warga Madura yang bernama Matayo, dan rumah ini terletak di Jalan Padat Karya. Nah, di dalam kejadian ini, pihak warga Dayak yang datang ke rumah Matayo ini benar-benar brutal. Mereka mencari Matayo, namun di saat itu mereka tidak berhasil menemukan si pelaku ini. Di dalam serangan ini, pihak warga yang datang ke rumah Matayo berhasil membakar rumah Matayo dan membunuh setidaknya 4 orang sanak famili dari Matayo ini. Dan juga 1 orang itu luka berat gitu ya di dalam kejadian ini. Dan semua korban adalah warga Madura yang merupakan keluarganya dari Matayo. Nah, karena kejadian itu terjadi pada dini hari atau tengah malam gitu ya, banyak warga Madura yang tidak siap dengan kedatangan warga Dayak di saat itu. Dan mereka pun kaget karena adanya serangan tersebut. Sehingga pada pagi harinya, tepat pada pukul 8 pagi, serangan balasan pun dilancarkan oleh pihak Madura. Pihak warga Madura mendatangi seorang warga keturunan Dayak yang bernama Timil. Timil ini sebenarnya tidak diduga sebagai penyerang terhadap perumahan Madura atau rumahnya Matayo. Tapi warga Madura mencurigai kalau Timil menyembunyikan salah satu pelaku dalam serangan ke rumahnya Matayo. Datanglah warga Madura ini ke rumah Timil beramai-ramai, dan ternyata pihak kepolisian telah mengetahui akan adanya serangan ini. Dan pihak kepolisian langsung datang ke rumah Timil dan mengamankan Timil agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Namun di saat itu warga Madura yang sudah tersulut emosi datang ke rumah Timil yang notabene adalah perumahan warga suku Dayak, itu benar-benar dalam kondisi yang membara-bara pengen ngebunuh Timil. Namun karena Timil sudah dibawa oleh kepolisian, akhirnya pihak warga Madura ini melampiaskan amarah mereka dengan membakar rumah Timil di saat itu juga. Dan ada beberapa kerabat Timil yang tinggal di sebelahnya itu juga ikut diserang oleh warga Madura
Madura. Rumah mereka dibakar dan ada 3 warga di rumah tersebut yang dibunuh oleh pihak Madura. Akhirnya kejadian ini benar-benar chaos karena saling berbalas dan pihak kepolisian pun menurunkan pasukan Brimob Polda Kalimantan Selatan sebanyak 103 personil dengan kendali BKO atau Bantuan Kendali Operasi Polda Kalimantan Tengah, dan mereka menuju ke Kota Sampit di tempat kejadian kerusuhan. Kejadian serangan dari warga Madura ke warga Dayak itu tepat jam 8 pagi. Sementara pihak kepolisian tiba di Kota Sampit tepat pada pukul 12 siang. Dan di saat itu pihak kepolisian berhasil menangkap beberapa orang pelaku kerusuhan dari pihak Madura, dan dari tangan mereka itu disita beberapa senjata tajam. Dan para tersangka ini, para pelaku kerusuhan ini dibawa ke Mapolda Kalimantan Tengah di daerah Palangkaraya. Di saat itu pihak kepolisian mengira kalau kondisinya itu sudah kondusif karena ya mereka menganggap para perusuh-perusuh ini sudah ditangkap gitu. Ternyata kondisi ini justru semakin memperburuk keadaan, karena yang di saat itu yang marah terhadap pihak warga Dayak itu nggak cuma segelintir orang, nggak cuma segelintir oknum warga Madura, tapi sudah terdengar ke beberapa warga yang lain yang membuat mereka jadi terprovokasi, tersulut emosi, dan ingin turun untuk melakukan kerusuhan atau melakukan serangan kepada warga Dayak. Dan juga sebaliknya, warga Dayak nggak tinggal diam karena merasa terancam di tanah mereka sendiri, akhirnya mereka melakukan perlawanan. Kerusuhan pun tidak dapat terhindari, geng. Di saat itu pada malam hari mereka melakukan aksi serangan balas berbalas sehingga di situ terjadi banyak pembunuhan. Jadi saling serang dan saling bunuh membunuh. Di dalam peperangan ini masing-masing pihak membawa senjata mereka masing-masing. Dari pihak Dayak mereka ada yang bawa tombak, sumpit, dan juga bawa mandau. Mereka tergabung dengan suku Melayu Sambas, yang dimana suku Melayu Sambas ini dikenal jago merakit senjata rakitan. Lalu dari pihak Madura juga tidak kalah. Mereka menggunakan senjata tradisional mereka juga, yaitu celurit. Dan mereka juga menggunakan beberapa alat peledak rakitan dalam melakukan serangan. Jadi serangan ini benar-benar tujuannya pengen membunuh satu sama lain, geng. Jadi udah bukan lagi kayak ya perang ala-ala atau kayak tawuran di Jakarta, udah nggak gitu. Ini adalah perang antar suku yang benar-benar haus darah. Kerusuhan dan peperangan ini tidak dapat terkendalikan. Sampai keesokan malamnya, tepat pada tanggal 19 Februari tahun 2001, ditemukan banyak sekali mayat bergelimpangan di sudut-sudut jalanan Kota Sampit. Dan banyak sekali kendaraan-kendaraan serta rumah-rumah warga yang dibumi hanguskan gara-gara kerusuhan ini. Kondisi ini membuat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah harus mengirimkan bantuan sebanyak 276 personil TNI dari Yonif 631 ATG untuk mengamankan Kota Sampit di saat itu. Namun, di saat kerusuhan pertama ini, tepat di tanggal 19 Februari tahun 2001, ternyata pihak Madura justru mendominasi, alias mereka berhasil menang dan mengalahkan pihak Dayak untuk dipukul mundur. Di saat itu Kota Sampit sepenuhnya di bawah kendali pihak Madura. Bahkan warga Madura sampai berani melakukan sweeping bagi keturunan-keturunan Dayak yang ada di Kota Sampit di saat itu. Jadi kalian bisa bayangin aja nih, geng. Orang yang punya tanah atau bisa dibilang pribuminya Kalimantan Tengah gitu ya, justru di sweeping oleh pihak pendatang, yaitu dari pihak Madura, karena mereka sudah berhasil menguasai Kota Sampit. Akhirnya berita ini pun menyebar keluar Kalimantan Tengah, keluar Kota Sampit, sehingga banyak orang-orang Dayak yang dari luar Kota Sampit itu akhirnya bergerak menuju ke Kota Sampit untuk membantu saudara-saudara mereka yang telah ditindas. Pada tanggal 20 Februari atau keesokan harinya, banyak sekali suku-suku Dayak dari luar Sampit yang berdatangan ke Kota Sampit. Mereka adalah warga Dayak pedalaman dari berbagai lokasi daerah aliran Sungai Mentaya, seperti dari Seruyan, Ratua Pulut, Parenggean, Katingan Hilir, bahkan Barito berdatangan ke Kota Sampit melalui hilir Sungai Mentaya dekat pelabuhan. Jadi ada yang datang naik perahu, ada yang berjalan kaki. Yang jelas mereka sudah siap untuk berperang hingga mati di Kota Sampit. Ternyata di dalam serangan balik ini terjadilah hal yang tidak pernah dibayangkan oleh masyarakat Madura sebelumnya, tentang bagaimana suku Dayak tersebut ketika sudah marah.
Suku Dayak akhirnya menyerang balik suku Madura di tanggal 20 Februari tersebut dengan menggunakan sebuah ritual kuno dengan praktik pemburuan kepala, yang mana sebenarnya mereka sudah lama tidak menggunakan ritual ini. Nama ritual ini itu adalah ngayau. Sebenarnya praktik ritual pemenggalan kepala ini sudah lama dihentikan atau sudah lama tidak dilakukan oleh masyarakat Dayak di dalam sebuah perjanjian yang disebut dengan Tumbang Anoy. Dan ini mereka sudah berjanji untuk tidak melakukan hal ini lagi, dan mereka sudah membuat perjanjian ini sejak tahun 1884. Namun apa yang terjadi kepada saudara mereka yang ada di Sampit benar-benar membuat warga suku Dayak murka, dan akhirnya mereka mempraktekkan kembali ritual ini. Sebenarnya gue udah sempat bercerita tentang ritual yang satu ini ya, tapi spesifiknya gue lebih ke Dayak Iban. Di saat itu gue bercerita tentang bagaimana Dayak Iban memburu kepala tentara Jepang. Banyak sekali kepala orang Jepang di saat itu dikoleksi oleh suku Dayak Iban sebagai praktik ritual pemburuan kepala. Ya, itu masih bisa kita terima ya, karena itu kan buat penjajah gitu. Namun dalam kejadian Perang Sampit ini dilakukan kepada sesama rakyat Indonesia. Ya, namun dengan alasan yang jelas gitu ya geng ya, karena ini lagi rusuh gitu ya, mempertahankan tanah leluhur, dan mereka tidak ingin ditindas, terintimidasi di tanah leluhur mereka sendiri. Di dalam kejadian yang menyeramkan ini, terhitung hingga akhir Februari tahun 2001 itu ada sekitar 500 orang Madura yang tewas terbunuh di dalam konflik ini, dan lebih dari 100.000 warga Madura yang berada di kota Kalimantan Tengah itu harus mengungsi, harus keluar, terusir dari Pulau Kalimantan. Pada awalnya ini hanya terjadi di kota Sampit, tapi karena kemurkaan warga suku Dayak terhadap apa yang terjadi, akhirnya peperangan atau kerusuhan ini melebar sampai ke tingkat provinsi. Jadi udah satu pulau itu mengincar orang Madura. Dan di dalam kejadian ini, pihak Dayak benar-benar melakukan sterilisasi terhadap etnis Madura yang ada di kota Sampit. Mereka benar-benar mencari warga keturunan Madura yang masih tersisa dan langsung mereka bunuh. 90% warga Madura di saat itu akhirnya melarikan diri dari tanah Kalimantan. Mereka tersebar ke beberapa daerah di saat itu. Dan di dalam peperangan ini, perkiraan nyawa yang harus melayang atau orang-orang yang tewas itu sekitar 500 sampai 1.300 nyawa. Namun di dalam kejadian ini justru yang banyak meninggal dunia adalah warga Madura. Ratusan warga Dayak itu mampu menyusup ke daerah Baamang, dan sekitar daerah Baamang tersebut memang didominasi oleh warga keturunan Madura. Di saat itu warga Dayak benar-benar berada di atas angin. Mereka mendominasi, dan bahkan di saat sebelum mereka memulai peperangan, mereka selalu dibekali oleh panglima mereka atau salah satu tokoh Dayak dengan bekal ilmu kebal. Serangan warga Dayak terhadap warga Madura itu biasanya dibawa alam sadar. Jadi ibaratkan kayak orang lagi mabok yang tega ngelakuin apapun geng. Jadi mereka itu secara tidak sadar atau di bawah alam sadar melakukan kekerasan tersebut. Jadi di saat itu mereka benar-benar tidak pilih kasih. Mau cewek, cowok, anak kecil, orang tua benar-benar dihantam. Tapi ada pengecualian. Di saat itu warga Dayak tidak membunuh atau tidak menyerang warga etnis Madura yang sedang berada di rumah ibadah. Misalkan kayak di dalam masjid, gereja, itu tidak dibunuh oleh mereka. Jadi mereka akan menunggu orang-orang tersebut keluar dari rumah ibadah baru mereka hantam. Seperti yang gue katakan tadi, mereka mempunyai ritual atau praktik ritual memenggal kepala, dan semua warga Madura yang sudah mereka bunuh, kepalanya dipenggal dan dibawa arak-arakan menggunakan sepeda motor. Ada juga yang dijejerin di pinggir aspal, ada juga yang mereka taruh di pagar rumah, ditancepin ke tombak, dan lain-lain. Dan kondisi di saat itu benar-benar mengerikan geng. Di setiap sudut kota Sampit, kita bisa menemukan kepala orang, kita bisa menemukan jasad orang, dan juga banyak sekali genangan darah di setiap sudut kota Sampit.
Suku Dayak tetaplah suku Dayak, geng. Mereka tidak bisa menjadi orang lain. Seperti yang kita ketahui ya, memang kalau berbicara tentang mistis suku Dayak, ini jangan main-main. Ya walaupun mungkin sekarang isunya ada seorang pesulap yang mengatakan kalau beberapa ilmu mistis itu katanya trik. Ya mungkin itu masih bisa kita terima ya, karena memang banyak sekali oknum-oknum yang memalsukan praktik-praktik yang mengarah ke goib gitu kan. Terus juga ilmu-ilmu magis, terus juga kesaktian-kesaktian yang sebenarnya jelas ada ya, kita sudah tahu. Tapi kalau berbicara tentang ilmu orang Dayak, kesaktian orang Dayak, ini nggak bisa lo bercandain, geng. Karena memang ini bukan hanya soal kesaktian, tapi ini adalah adat yang dimana sudah turun-temurun dari ratusan bahkan ribuan tahun lalu. Kita kembali ke cerita. Di saat itu pihak suku Madura jelas-jelas kekurangan jumlah karena memang mereka berada di tanah leluhur orang Dayak. Yang jelas orang Dayak dari luar pun sudah ikut datang untuk membantu pihak Dayak yang ada di kota Sampit. Dan yang lebih gilanya lagi nih, geng ya, kebanyakan dari orang Dayak seperti yang gua katakan tadi telah dibekali dengan ilmu kebal oleh panglima-panglima suku mereka, yang mana pihak Madura yang mencoba untuk membacok mereka itu seakan-akan percuma. Jadi celurit orang Madura benar-benar tidak bisa melukai badan orang Dayak di saat itu. Ya mungkin ada beberapa orang Dayak yang kepotong, tapi bisa dikatakan 80-90%-nya itu justru kebal senjata tajam. Dan di saat itu ada sebuah hal yang benar-benar menghebohkan masyarakat Indonesia, yang dimana ini diakui oleh banyak orang yang berada di lokasi di saat itu. Suku Dayak mampu membedakan mana orang Madura dan orang non-Madura. Jadi mereka tuh bisa tahu gitu ya, oh ini Madura asli, walaupun dia menyamar pakai apapun gitu ya, mereka bisa mengetahui kalau ini adalah orang dari suku Madura. Kalau orang itu bukan dari suku Madura tapi dia pakai baju ala Madura, pakai logat Madura sekalipun, orang Dayak akan mengetahui kalau dia bukan suku Madura. Karena di saat itu banyak orang yang menyaksikan orang Dayak mampu membedakan keturunan Madura dari bau. Jadi ada satu kisah nih, geng, yang dialami oleh seorang tentara. Ini adalah kisah yang gue dengar langsung ya, karena tentara yang dimaksud ini adalah orang tuanya temen gue di saat gue kuliah. Jadi di saat itu papanya ditugaskan di Sampit di saat kerusuhan. Di saat itu papanya bersama beberapa anggota itu membawa mobil Reo. Kalau kalian tahu truknya tentara tuh yang di belakangnya untuk ngisi pasukan gitu. Di saat itu truk Reo itu diisi oleh beberapa pasukan tentara, yang dimana di saat itu mereka menyelundupkan beberapa etnis Madura di dalam mobil itu. Ya tujuannya untuk memindahkan orang-orang tersebut ke pengungsian karena takut dibunuh. Jadi cara mereka memindahkan orang-orang Madura ini adalah dengan menyuruh orang-orang Madura tersebut untuk tiduran atau tengkurap di lantai bak mobil. Jadi di belakang mobil itu mereka pada tengkurap gitu, geng. Tengkurap semua terus ditutupi dengan terpal. Barulah setelah itu badan mereka diinjak oleh bapak-bapak tentara ini. Jadi bapak-bapak tentara ini duduk ya kan, tapi kakinya itu menginjak terpal yang dimana di dalamnya itu ada warga Madura. Di saat itu temennya bokap gue itu yang nyupirin mobil dan mereka tiba-tiba di sweeping atau dirazia, di stop oleh warga Dayak. Lalu salah satu warga Dayak nanya, lagi bawa apa pak di dalam mobil? Terus bokapnya temen gue bilang, oh enggak, bawa personil, bawa pasukan. Mau ke arah mana? Kita mau ke pengungsian katanya. Dan ya segala macam alasan lah gitu ya bokap teman gue ngejelasin. Yang jelas dia tidak mau warga Dayak tersebut mengetahui keberadaan orang-orang Madura yang ada di dalam mobil. Nah tiba-tiba orang yang nanya ini cuma ngangguk sambil senyum. Jadi dia ngangguk senyum gitu, kayak percaya gitu sama bokapnya teman gue ini. Lalu dia langsung menuju ke belakang mobil atau ke bak mobil. Dia mengintip sedikit dan dia lihat, oh iya bapak-bapak tentaranya duduk seperti biasa dan kaki mereka menapak ke lantai. Padahal kalau si orang Dayak itu naik ke atas mobil itu jelas banget di lantainya ada terpal dan terpalnya itu bergelembung. Ya apalagi kalau bukan ada orang di dalamnya. Tapi dia cuma lihat dari bawah terus kayak ngendus gitu, kayak dia ngendus terus dia ucapin bau sapi ya. Dia cuma ngucapin itu, bau sapi ya, kata si orang Dayak ini. Terus situasi di saat itu hening, diem semua, tentaranya juga nggak ngomong apa-apa sampai akhirnya mereka dipersilahkan untuk pergi. Baru beberapa kilometer jarak mereka pergi dan orang Dayak ini membiarkan gitu ya bokapnya teman gua dan pasukannya untuk pergi. Tiba-tiba dari belakang mobil sudah menetes darah sangat banyak dan itu dilihat oleh personil tentara tersebut. Darah itu menetes
netes di aspal. Jadi kayak mobilnya jalan tapi kayak netesin air gitu banyak banget. Dan akhirnya mereka minggir lalu berhenti dan membuka terpal yang berisikan warga Madura. Dan mereka kaget banget. Bahkan sampai sekarang bokap temen gue itu trauma abis-abisan. Karena yang mereka lihat adalah semua orang Madura yang tiduran di lantai mobil sudah putus kepalanya, kepenggal semua. Dan itu benar-benar terjadi. Jadi mungkin cerita ini benar-benar gak masuk akal, tapi itulah yang terjadi, geng. Semua orang-orang tersebut terpenggal kepalanya, dan itu tidak ada aksi pemenggalan sama sekali. Mobil berjalan, mereka tetap berada di bawah terpal, diinjak oleh para tentara. Kapan dan siapa yang melakukan pemenggalan dengan sebegitu cepat? Nah, disinilah kelebihan dari warga suku Dayak, karena mereka menggunakan hal yang tidak bisa dicerna oleh otak manusia normal. Jadi perangnya itu udah perang goib, bukan langsung perang fisik di saat itu. Di dalam pertikaian etnis ini ada sebuah hal yang sangat menyedihkan, yaitu ketika sebuah keluarga diisi oleh keturunan dari suku yang berbeda. Jadi ada beberapa warga suku Dayak itu yang sudah menikah dengan warga Madura. Ini mereka harus dipisahkan, geng, karena mau gimana pun mereka tidak bisa bersatu karena alasan keluarga. Jadi dari pihak Dayak harus membunuh pihak Madura, dari pihak Madura juga sebaliknya harus melakukan perlawanan. Jadi si suami istri ini benar-benar harus terpisah. Mereka harus berada di masing-masing tempat. Dan di saat itu pembunuhan terus-menerus terjadi. Bahkan pihak kepolisian tidak mampu meredakan keadaan. Bahkan nih, geng, ya, ada beberapa polisi di Kalimantan itu dia adalah keturunan warga Madura. Nah, mereka sendiri yang statusnya polisi itu harus diungsikan karena backgroundnya adalah warga Madura. Ya, seperti yang gue katakan tadi, warga suku Dayak itu bertindak di bawah alam sadar. Mereka tegaan banget, mereka tidak peduli mau polisi, mau apa gitu, mau dia adalah istri atau suaminya dari orang suku Dayak juga, tapi selama itu adalah keturunan Madura, semuanya dibunuh, dipenggal kepalanya. Dan di dalam perang antara Dayak dan Madura ini membuat semua orang terbuka matanya dan menyadari kalau memang Dayak tidak main-main. Kekuatan magis Dayak benar-benar diandalkan di saat itu. Mandau terbang, bahkan sampai rumornya turunnya Panglima Burung. Ini merupakan sosok yang sangat dihormati dan melindungi warga Dayak. Dan memang kabarnya Panglima Burung ini akan turun dalam kondisi fisik seutuhnya yang dapat dilihat kabarnya nih ya, ketika dia diharuskan untuk membantu warga keturunan suku Dayak dalam kondisi yang sedang tertekan atau sedang diintimidasi gitu ya. Kerusuhan di Sampit antara Dayak dan Kalimantan ini sebenarnya tidak benar-benar berawal dari kejadian dibunuhnya seorang warga Dayak oleh warga Madura. Sebenarnya perselisihan ini sudah lama terjadi. Sudah lama kesenjangan sosial terjadi antara warga Dayak dan Madura. Bahkan sebelum konflik tahun 2001 pecah, mereka itu sempat mengalami konflik besar juga yang terakhir itu terjadi pada Desember tahun 1996 dan juga pada Januari tahun 1997, yang dimana di saat itu juga mengakibatkan sekitar 600 orang tewas dalam pertikaian antara Dayak dan Madura ini. Nah, jadi banyak hal gitu ya, banyak penyebabnya kenapa Madura dengan Dayak ini saling berselisih, geng. Warga Madura sendiri itu bisa tiba di Pulau Kalimantan Tengah itu tepat pada tahun 1930-an. Tepatnya mereka datang ke Pulau Kalimantan tersebar di beberapa wilayah. Mereka pada tahun 1930 itu datang ke Kalimantan dalam program transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda lalu diteruskan oleh pemerintah Republik Indonesia di saat itu. Namun, geng, lagi-lagi nih ya, di dalam kejadian kerusuhan di Sampit itu tetap aja ada provokatornya. Jadi tidak mungkin kejadian ini benar-benar murni perselisihan antar etnis atau antar suku. Karena pasti ada penyebabnya. Pasti ada orang yang menyeting atau orang yang mensupport. Paling nggak mensupport dana serta manas-manasin gitu kan. Nah, ternyata pihak kepolisian telah mencurigai beberapa oknum pejabat daerah di saat itu sebagai orang yang menenggarai kerusuhan di Sampit. Dua pejabat daerah atau dua pejabat lokal yang diduga menjadi otak dari kerusuhan ini ditangkap oleh pihak kepolisian. Tujuannya mereka membuat hal ini memang untuk memperkeruh situasi politik yang ada di Kalimantan di saat itu. Diduga para pejabat ini membayar sekitar 6 orang provokator
untuk memperbesar masalah di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. Dua orang pejabat ini adalah Fedly Kasser, seorang karyawan Bapeda, dan satu orang lagi yang bernama Louis, itu dia adalah pegawai di Dinas Kehutanan. Nah, ternyata di dalam isu ini, dua orang pejabat lokal yang menjadi provokator ini melakukan hal yang begitu keji cuma gara-gara mereka tidak puas dengan dilantiknya semua pejabat daerah Kota Kalimantan yang beragama Islam. Jadi ada isu agama di sini. Dan mereka mengakui kepada pihak kepolisian tentang apa yang mereka lakukan itu adalah sengaja untuk membuat kerusuhan di Kota Sampit. Dan bahkan mereka memang mengakui kalau apa yang mereka lakukan ini sudah mereka rencanakan dari jauh-jauh hari sampai akhirnya terjadilah penyerangan pada dini hari tersebut. Di saat itu dia mencoba untuk memprovokatori dari 6 orang tadi, dia suruh untuk memanas-manasi orang Dayak dan juga beberapa suku lain yang jelas yang non Madura gitu. Di dalam rencana mereka ini mereka menyiapkan uang sekitar 15 juta rupiah sebagai dana untuk si provokator. Dan pecahlah perang Sampit yang memakan ratusan hingga hampir ribuan nyawa ini. Jadi bayangin tuh, gara-gara dua orang yang gak puas dengan situasi politik, dia mengorbankan banyak nyawa di Pulau Kalimantan. Namun syukurnya pada pertengahan Maret tahun 2001 pertikaian atau peperangan ini benar-benar berakhir. Dan di akhir konflik dibuatlah sebuah perjanjian damai antara suku Dayak dan juga suku Madura. Dan perjanjian ini tertulis di dalam sebuah buku dan juga berisi beberapa persyaratan gitu ya untuk menjaga kedamaian antara kedua etnis ini. Dan sebagai peringatan nyata dibangunlah sebuah monumen atau sebuah tugu untuk memperingati tragedi Perang Sampit ini, geng. Dan sampai akhirnya kondisi Kota Sampit benar-benar damai. Jadi untuk sekarang warga Kota Sampit itu benar-benar hidup rukun, damai, menerima semua orang dari etnis lain atau dari luar daerah untuk datang ke kota mereka. Jadi kejadian masa kelam itu benar-benar terjadi karena mereka tidak bisa menahan lagi amarah dan kesabaran mereka. Jadi bisa diwajarkan lah gitu, geng ya, karena di saat itu kan konflik, mempertahankan harga diri, mempertahankan tanah leluhur, ya wajar mereka akhirnya membludak amarahnya hingga banyak nyawa yang harus melayang. Ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, geng. Kalau kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain juga gitu. Apa yang terjadi di Kota Sampit adalah sebuah pelajaran berharga, tidak hanya bagi suku Dayak, tidak hanya bagi suku Madura, tetapi untuk semua suku yang ada di Indonesia, semua warga Indonesia, untuk tetap saling menghargai perbedaan dan menghormati orang yang punya tanah. Jadi untuk sekarang kondisi di daerah Kalimantan itu tidak seseram dengan tragedi yang pernah terjadi. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau datang ke Kalimantan, sangat disarankan karena kota Kalimantan indah. Gue udah pernah ke sana dan ya indah banget gitu ya. Untuk seseorang yang tinggal di Jakarta kayak gue, setiap hari ngeliat gedung, kalau ke Kalimantan kita melihat yang hijau-hijau, kita melihat yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng juga buat lo cewek-cewek. Kalau gue mah lihatnya yang cantik-cantik ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sejarah yang satu ini. Semoga ini bisa kalian terima dengan bijak. Tidak ada lagi orang-orang yang pertama jangan jadi provokator. Yang kedua, ketika lo mendengar sejarah kelam kayak gini, jangan bilang wah ngungkit-ngungkit nih, provokasi nih. Enggak, di sini kita hanya menyampaikan cerita sebagai informasi agar kita belajar dari kesalahan masa lalu.